Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan Allah dilihat dan siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita percaya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu sekalian kita membuka Alkitab kita di dalam surat Yakobus pasal yang kedua, ayat yang kita sudah dengar dalam pemberitaan firman Tuhan di Rayon Karmel minggu yang lalu. Yakobus pasal 2 ayat 23, begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Puji Tuhan. Abraham disebut sahabat Allah. Saudara-saudara, tidak serta-merta Abraham lalu disebut sebagai sahabat Allah. Tetapi, saudara, menjadi sahabat Allah adalah hubungan yang paling dekat seseorang dengan Tuhan. Ya, hari Kamis yang lalu kita sudah dengar firman Tuhan dari hamba Tuhan itu, bahwa kita disebut sebagai sahabat Allah karena Yesus telah memberitahukan. Yohanes, coba kita lihat Yohanes pasal 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya. Apa yang didengar Yesus dari Bapaknya, itu adalah rahasia-rahasia besar bagi umat manusia. Dan Yesus katakan, aku sudah memberitahu kamu itu kepada murid-muridnya. Ya. Isi hati Bapa yang diteruskan Yesus kepada murid-muridnya, sehingga Yesus katakan, kamu bukan lagi hamba tetapi sahabat. Suatu hubungan yang sangat dekat, saudara. Nah, kembali kepada Abraham yang disebut sahabat Allah, tidak serta-merta Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Ya. Ada beberapa peristiwa dan tindakan iman yang dialami oleh Abraham bersama dengan Tuhan dalam perjalanan hidupnya, sehingga dia kemudian disebut sahabat dari Allah. Ya. Dikatakan dalam ayat pokok kita tadi, ya, karena percaya kepada Tuhan, ya, itu diperhitungkan Tuhan kepada Abraham sebagai kebenaran. Ya. Percaya tanpa perbuatan, tanpa tindakan, tidak ada gunanya, mati adanya. Jadi yang disebut
sebagai percaya Abraham itu karena disertai dengan tindakan-tindakan iman yang nyata, saudara. Tindakan iman yang nyata. Baru kemudian itu dikatakan sebagai kebenaran. Ketika kita mendengar firman Tuhan dan kita pasif, itu belum menjadi kebenaran dalam hidup kita. Mari kita lihat beberapa tindakan iman daripada Abraham yang dikatakan dengan percaya itu menjadikan kebenaran bagi Abraham. Diperhitungkan sebagai kebenaran. Yang pertama, kita lihat dalam surat Ibrani pasal yang ke-11. Surat Ibrani pasal 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman Abraham mentaati panggilan Tuhan. Karena percaya dia ikuti apa kata firman Tuhan. Sekalipun saudara secara manusia apa yang difirmankan Tuhan kepada Abraham, tinggalkan negerinya, pergi suatu negeri yang dia belum pernah tahu, nanti jadi apa di sana. Secara manusia tidak masuk di akal. Itu perbuatan konyol saudara, secara manusia. Sementara dia ada di negerinya, dia cukup mapan di sana. Dia bersama ada di tengah-tengah keluarga besarnya. Mereka hidup aman. Saudara-saudara, tetapi ketika firman Tuhan datang kepadanya dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, Abraham, pergilah ke negeri yang akan kutunjuk kepadamu. Alkitab katakan Abraham berangkat pergi ke tanah yang dia belum pernah tahu. Nah, saudara-saudara, sebagai orang yang percaya, orang yang beriman adalah orang yang taat kepada firman Tuhan. Katakan amin. Ya. Dan ketika kita taat melakukan apa kata firman Tuhan, itu diperhitungkan Tuhan kepada kita sebagai kebenaran. Ya. Sebagai kebenaran. Mentaati firman Tuhan. Ya. Saudara-saudara, seringkali untuk mentaati dan melakukan firman Tuhan kita memilah-milah. Kalau pas cocok dengan keinginannya, ini dulu baru top, ya. Tetapi kalau sudah mulai menyinggung, ya, hal-hal yang tersembunyi, saudara, itu pendeta tiap minggu dia cuma singgung beta, ya. Saudara-saudara, bukan seperti itu. Ketika Abraham dipanggil Tuhan, tidak ada argumentasi apapun. Tidak ada pertanyaan oleh Abraham, Tuhan, negeri itu seperti apa? Terus nanti saya jadi apa di sana? Tidak ada pertanyaan seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan ketaatan. Kenapa kita tidak harus berargumentasi dengan firman Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah salah, saudara. Tuhan tidak pernah keliru untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Dan Tuhan selalu tahu apa yang dia lakukan bagi saudara dan saya. Yang pasti apa yang Tuhan lakukan bagi kita itu pasti baik adanya. Haleluya. Tuhan tidak pernah merencanakan kerugian bahkan kecelakaan bagi saudara dan saya. Karena itu tidak ada alasan untuk kita tidak taat kepada firman Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Abraham baru satu kali dengar firman Tuhan. Dia taat. Kita sudah berapa banyak kali. Diulang lagi sama-sama. Tapi bukan di sini. Sana jauh sana. Berikut yang kedua. Tindakan-tindakan iman dari Abraham yang diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kejadian pasal 12 ayat 7 dan ayat 8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu.
Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ketika dia sampai di tanah Kanaan, dalam mentaati firman Tuhan, panggilan Tuhan, dia sampai di tanah Kanaan, dia bukan pasif. Oh, Abram aktif untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Dengan cara apa? Membangun mezbah. Mezbah ini bicara tentang persekutuan Abram dengan Tuhan. Persekutuan itu bicara tentang bagian dari ibadah. Saudara-saudara, pada zaman perjanjian lama, bagian dari ibadah itu adalah membangun mezbah, mempersembahkan korban, bakaran kepada Tuhan. Itu adalah bagian dari ibadah. Sangat sederhana, bukan? Tetapi Abram aktif untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Melalui persekutuan pribadinya dengan Tuhan. Dengan membangun mezbah bagi Tuhan. Bukan pasif. Bukan ketika dia sampai di tanah Kanaan, Tuhan beta sudah sampai. Oh, sekarang Tuhan mau bikin apa dengan beta? Kok ini negeri gersang begini? Tetapi dari Abram ada tindakan-tindakan iman, saudara. Membangun hubungan dengan Tuhan itu merupakan tindakan iman. Tindakan percaya, orang percaya kepada Tuhan. Bukan berdiam diri. Apalagi mereka yang sudah sangat terikat dengan ibadah online. Kita sempat buat itu waktu COVID, keadaan darurat. Karena perintah dari pemerintah, bukan? Sebenarnya kalau tidak ada perintah itu kita beribadah saja. Sebab tidak ada orang mati sakit di gereja. Tetapi ya apa boleh buatlah. Tetapi kemudian yang terikat selanjutnya dengan ibadah online, saya mau katakan itu melanggar firman Tuhan. Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendatang. Katakan amin. Harus ada dalam persekutuan, pertemuan, ibadah, perkumpulan ibadah. Itu kata firman Tuhan. Dan bahkan semakin giat dilakukan menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kenapa harus seperti itu? Rasul Paulus dalam surat Timotius katakan, karena ibadah itu mengandung janji Tuhan untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Haleluya. Abram aktif membangun hubungan dengan Tuhan. Dan itu merupakan tindakan iman. Tindakan orang percaya. Saudara, yang kemudian dikatakan diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Katakan amin. Berikut, yang ketiga, Kejadian 14 ayat 14 sampai ayat 16. Kejadian 14 ayat 14 sampai 16. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya. Lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Saudara, ini merupakan tindakan iman dari Abraham. Apa itu? Kepedulian untuk keselamatan keluarganya. Ya.
Setelah Abram dan Lot berpisah karena ladang penggembalaan itu, maka Lot memilih ke lembah sungai Yordan, yaitu Sodom dan Gomora. Terjadilah peperangan antara raja-raja Sodom dengan raja-raja dari timur. Saudara, raja-raja Sodom dikalahkan, maka dibawalah semua orang menjadi tawanan, termasuk Lot yang ada di sana. Kita baca di sini, ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya, keponakannya Lot itu juga ditawan oleh musuh. Saudara, bangkitlah ya, rasa tanggung jawab untuk menyelamatkan saudaranya ini, keponakannya ini. Ya. Yang sebenarnya termasuk keras kepala juga. Ya. Dikerahkannya semua kekuatan yang ada padanya. Dan berangkat untuk melepaskan, menyelamatkan Lot dan keluarganya. Dan Alkitab katakan Abram memenangkan peperangan itu. Ya. Saudara, kepentingan Abram di sana apa? Yaitu untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Saudara, orang percaya adalah orang yang punya kepedulian untuk keselamatan keluarganya. Katakan amin. Ya. Minimal kita berdoa kepada Tuhan, naikkan syafaat kepada Tuhan untuk keselamatan keluarga kita. Ya. Siapapun yang ada di dalam rumah tangga kita, mereka semua harus selamat di dalam Tuhan. Dan itu tanggung jawab kita. Ya. Abram tidak punya kepentingan untuk mencari kekayaan, untuk menjarah musuh, tidak ada. Karena kemudian setelah dia kembali, dia ditawari oleh Raja Sodom. Rasa terima kasihnya, dia bilang, Tuanku ambil semua itu jarahan. Dia bilang, satu benang pun tidak akan aku ambil daripadamu. Ya. Kepentingan Abram cuma untuk menyelamatkan keluarganya, saudaranya. Ya. Artinya apa? Abram tidak punya motivasi apapun. Ya. Tidak punya motivasi apapun untuk keuntungan dirinya sendiri. Tidak. Bahkan justru dia harus berkorban. Mengerahkan semua orang-orang yang ada padanya. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, itu adalah tindakan iman. Memperdulikan keselamatan keluarga merupakan tindakan iman. Sebagai orang percaya. Dan itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Haleluya. Bukan mau selamat sendiri. Ya, bukan selamat sendiri. Tuhan tidak pernah berfirman supaya masing-masing kita selamat sendiri. Supaya kita ya hanya peduli dengan keselamatan kita. Tidak seperti itu. Ya. Tetapi supaya kita menjadi berkat untuk keselamatan orang lain. Katakan amin. Yang berikut, saudara. Yang keempat, Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Malkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semua yang dia miliki. Saudara, ini merupakan tindakan iman sebagai orang percaya. Ya. Ketika Abram menolak semua jarahan dari peperangan itu kepada Raja Sodom, maka kemudian malaikat Tuhan, ya, yang disebut Malkisedek ini, imam Allah yang maha besar, ini sebenarnya merupakan satu pernyataan tentang Yesus Kristus yang adalah imam besar yang kekal itu. Dia datang menjumpai Abram, saudara-saudara, dan memberikan kepadanya, membawa kepada Abram roti dan air anggur. Malkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram
oleh Allah yang Maha Tinggi. Diberkatilah Abraham. Saudara, ketika perjamuan kudus yang pertama kali terjadi di dunia ini untuk melayani seorang Abraham, saudara, maka kemudian Melkisedek dikatakan diberkatilah Abraham oleh Allah, pencipta langit dan bumi. Ketika itu sadarlah Abraham, ternyata semua apa yang dia miliki, ya, sebab dalam pasal 13 ayat 2, Kejadian 13 ayat 2, adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya dan seterusnya. Ketika itulah dia kemudian sadar, oh ternyata semua yang saya punya ini adalah berkat Tuhan. Katakan amin. Berkat Tuhan. Ketika dia menyadari bahwa itu semua berkat Tuhan, saudara-saudara, dia pun lalu menyadari di sana ada milik Tuhan. Bukan dengan tidak ada alasan lalu Abraham begitu mempersembahkan 1/10 dari semua yang dia punya. Tetapi kesadaran akan kebenaran firman Tuhan itu. Saudara, Abraham punya kepekaan terhadap firman Tuhan. Abraham punya kepekaan tentang pekerjaan daripada Roh Kudus. Saya sangat yakin Roh Allah lah yang menggerakkan hati dari Abraham untuk kemudian menyadari berkat itu adalah dari Tuhan. Kekayaan itu dari Tuhan, yang kemudian menggerakkan hatinya untuk memisahkan apa yang menjadi milik dari Tuhan. Saudara, orang percaya adalah orang yang taat firman Tuhan, orang yang sungguh-sungguh menyadari apapun yang ada padanya di sana ada milik Tuhan. Katakan amin. Tadi malam saya menjelaskan panjang lebar kepada ibadah keluarga muda tentang hal ini. Kenapa? Memang saya pikir soal ini harus sering disampaikan karena begitu gencarnya pengajaran sesat yang muncul dari pendeta-pendeta besar yang mengatakan bahwa itu pendeta-pendeta Pantekosta karismatika itu penipu semua. Dan saya pikir saudara-saudara juga melihat itu. Dalam hal apa? Perpuluhan milik Tuhan. Saya cuma mau katakan mereka itu tim sukses iblis. Kenapa? Jadi yang pakai tim sukses itu bukan cuma caleg, calon cagup dan segala macam. Iblis juga banyak tim sukses. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena iblis tidak pernah mau umat Tuhan, orang Kristen, orang percaya diberkati oleh Tuhan. Karena iblis tahu dari persembahan persepuluhan semua umat Tuhan itu merupakan bagian untuk kepentingan pelayanan. Untuk kepentingan pelayanan. Tidak ada pelayanan yang tidak membutuhkan uang, saudara. Tidak ada. Dan karena itu iblis tahu betapa kesadaran umat Tuhan dalam mengembalikan milik Tuhan sudah menjadi bagian untuk membiayai pelayanan di mana-mana tempat. Bukan sekedar memperkaya diri seorang hamba Tuhan. Tadi malam sempat saya singgung sedikit. Walaupun kami sebagai gembala tidak punya kewajiban untuk memberi pertanggungan jawab dalam soal milik Tuhan. Karena itu tidak ada dalam firman Tuhan. Tetapi saya kira jemaat pun punya mata untuk melihat apa yang saya buat untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dalam pelayanan ke wilayah-wilayah kalau mengadakan seminar, saudara, itu hamba-hamba Tuhan yang terkumpul sekian banyak itu, mereka harus makan minum. Saya yang membiayai semua itu. Saya menanggung semua biaya konsumsi di tempat di mana diadakan seminar.
Saya masih kasih lagi mereka punya uang bensin. Dan uang perjalanan saya pulang pergi. Tidak pernah saya minta langsung dari jemaat. Saya tidak pernah berkata, jemaat tolong berkorban, saya mau berangkat. Tidak ada. Dan itulah semua perolehan apa yang menjadi kewajiban daripada jemaat. Dan iblis tahu itu menjadi bagian untuk pengembangan pelayanan pekerjaan Tuhan. Makanya dia berusaha begitu rupa. Dan justru yang dipakai pendeta-pendeta besar. Ya. Dan itu tim sukses iblis. Saudara-saudara sekalian, hamba Tuhan tidak pernah mati kelaparan. Ya. Mati kekenyangan banyak. Tapi mati kelaparan saya belum pernah dengar selama saya jadi hamba Tuhan. Belum pernah. Ya. Nah, saudara-saudara, saya juga tidak mau mati kekenyangan. Saya pakai hikmat kalau makan. Ya. Pakai hikmat. Karena itu sampai sekarang saya masih makan segala macam. Angkatan laut, udara, darat. Itu baru namanya orang Manado. Yang terbang, yang menjulur, yang kaki pendek panjang, semua halal. Ya, tapi pakai hikmat secukupnya. Makanya ada hamba Tuhan yang tahu insya Allah nanti tanggal 7 Oktober kami akan mengadakan syukur untuk ulang tahun perkawinan 50 tahun. Mereka bilang, hah? Om sudah kawin 50 tahun? Om masih muda begini? Ya, memang saya masih muda. Jangan pernah berpikir sudah tua, saudara. Ya. Saudara-saudara sekalian, karena itu iblis berusaha. Ya. Kalau yang menyebarkan pengajaran sesat itu bukan dari orang Kristen, ya dia tidak tahu apa-apa. Tapi ini pendeta-pendeta besar, saudara. Mereka bilang, oh itu pengajaran perpuluhan itu perjanjian lama, perjanjian baru Yesus tidak mengajar. Mari kita baca Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Saudara perhatikan kalimat terakhir ini. Yang satu yaitu persepuluhan harus dilakukan, dan yang lain yaitu keadilan, belas kasihan jangan diabaikan. Katakan amin. Yesus sedang bicara dua hal kepada orang-orang Farisi di situ. Yaitu tentang persepuluhan, mereka ini setia sekali bayar perpuluhan. Dari hal yang paling kecil. Tetapi Yesus bilang, tetapi ada hal lain yang juga penting kamu abaikan. Harus seimbang. Karena itu lalu Yesus tegaskan, yang satu yaitu soal membayar perpuluhan harus dilakukan. Tapi yang lain jangan diabaikan. Haleluya. Makanya saya bilang kalau saya ketemu mereka ini, saya mau tarik mereka masuk kembali sekolah Alkitab Kalvari. Ya. Haleluya. Nah, saudara-saudara sekalian, Abram menyadari semua yang ada padanya berkat Tuhan. Bahkan kemudian Melkisedek katakan, yang menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Sebelum Abram larut dalam satu kebanggaan yang luar biasa karena kemenangan atas 4 orang raja sekaligus. Sebelum dia larut dalam kebanggaan diri, Melkisedek bilang, kemenanganmu itu dari Tuhan. Haleluya.
Kemenanganmu itu dari Tuhan. Apa yang kau punya itu dari Tuhan, berkat Tuhan. Ya. Dan Abram melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Dan itu diperhitungkan kepada Abram sebagai kebenaran. Ketika engkau taat melakukan firman Tuhan, membayar milik Tuhan, persepuluhan, diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Dan kalau engkau diperhitungkan sebagai orang benar di hadapan Tuhan, jangan khawatir, Tuhan tidak akan pernah membuat engkau lapar, miskin, tidak. Ya, puji Tuhan. Kemudian dalam hal yang kelima, Kejadian 18 ayat 1 dan seterusnya. Kejadian 18, tindakan iman kemudian oleh Abram yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abram dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abram segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abram kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Haleluya. Hal yang kelima, saudara, tindakan iman Abram yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Abram memberi yang terbaik untuk melayani Tuhan. Ya. Ketika Tuhan dalam bentuk Tritunggal Allah, dalam bentuk manusia, datang kepada Abram, saudara, Abram tahu ini adalah Tuhan. Sebab itu Abram bilang, kasih saya kesempatan untuk melayani. Ya. Cuma mau ambil roti sedikit saja, air sedikit saja, supaya hatimu segar. Ya. Tuhan bilang, silakan lakukan. Kita semua tahu cerita. Oh, Abram dengan segera, tidak buang waktu sedikit pun. Ya. Bukan seperti itu jemaat di tempat lain. Ini baru jam 8. Ini baru pra ibadah, ini belum. Ya, kalau sedekat firman baru kita datang. Abram seumur 99 waktu itu. Dia berlari. Ya. Daud kalau pergi ibadah lari. Raja, saudara. Ya. Dia melewati orang banyak. Dia mau duluan sampai di gereja. Haleluya. Sudah belakangan datang, pulang duluan. Bukan di sini. Apa yang kemudian Abram lakukan? Dia bilang kepada Sarah istrinya, cepat sediakan roti dari 3 sukat tepung yang terbaik. Ya. Tepung yang terbaik. Lalu dia pergi kepada kandang binatangnya. Dia pilih yang terbaik. Dia suruh bujangnya untuk mengolahnya. Artinya apa, saudara? Dia memberi yang terbaik untuk melayani Tuhan. Tadi Abram sudah membayar perpuluhan. Belum cukupkah itu? Sekarang dia harus memberi yang terbaik. Banyak yang berpikir begini, kalau saya sudah bayar perpuluhan, sudah semua itu. Ya. Membayar perpuluhan artinya saudara mengembalikan milik Tuhan.
milik Tuhan. Saudara belum memberi apa-apa, belum. Kalau saudara memberi perpuluhan, saya memberi jauh lebih besar dari itu untuk pelayanan. Ini ada suatu peningkatan dalam kualitas hubungan dengan Tuhan, dan itu tindakan iman. Abraham tahu persis yang dia buat ini untuk siapa? Untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Dia buat yang terbaik, beri yang terbaik. Hasilnya apa? Kita baca ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditentukan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Dengan memberi yang terbaik melayani Tuhan, Tuhan tegaskan kembali janji Tuhan. Bahwa Abraham akan mendapatkan keturunan. Tuhan tegaskan kembali. Di waktu mana? Di waktu yang secara manusia sudah tidak mungkin. Alkitab katakan Abraham sudah tua, Sarah sudah mati pucuk, dan memang dia mandul. Tuhan menegaskan kembali janji Tuhan pada saat yang tidak mungkin secara manusia. Karena apa? Abraham melayani Tuhan dengan yang terbaik. Ketika engkau melayani, memberi yang terbaik untuk melayani Tuhan, semua yang tidak mungkin secara manusia, Tuhan lakukan bagimu. Tuhan lakukan bagimu. Karena apa? Itu tindakan iman yang diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Haleluya. Oh, apapun yang saya lakukan, saya ingin Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Ya. Bukan bagaimana penilaian manusia. Bukan. Ya. Mari kita buat segala sesuatu sesuai firman Tuhan. Bukan seperti kata orang. Bukan untuk menyenangkan, meningkatkan rating penilaian manusia terhadap kita. Oh, bukan seperti itu. Tapi bagaimana Tuhan memperhitungkannya. Haleluya. Saudara-saudara, bukan hanya itu. Bukan hanya penegasan tentang janji Tuhan. Dan memang dalam pasal 21 ayat 1, Sarah kemudian mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Janji Tuhan ya dan amin. Tidak peduli bagaimana keadaan kita secara manusia, mungkin sudah tidak mungkin. Apapun persoalan itu, bagi Tuhan, Tuhan bilang, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Ya. Bukan hanya itu, tapi kemudian dalam ayat 16 dan seterusnya, kita baca ayat 16 dan 17. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Ayat 17, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Saudara, karena Abraham sudah melayani Tuhan dengan yang terbaik, tidak ada rahasia yang Tuhan sembunyikan bagi Abraham. Tuhan sedang menuju untuk membinasakan Sodom dan Gomora. Tuhan bilang, bolehkah rahasia ini aku sembunyikan dari Abraham? Tapi kemudian Allah memberitahu kepada Abraham, Abraham, kami akan pergi melihat Sodom. Karena sudah begitu naik tinggi dosa mereka. Dan kami akan membinasakannya. Abraham ingat, aduh, di sana ada Lot. Tuhan, di sana ada Lot. Ada keluarga saya yang juga orang percaya. Masa Tuhan binasakan orang benar dengan semua orang yang tidak benar? Tuhan bilang kalau ada 50, aku tidak binasakan Sodom. Akhirnya Abraham memberanikan diri tawar-menawar dengan Tuhan. Tawar-menawar. Saudara, sampai kepada 10. Ya. Tuhan bilang kalau ada 10 tidak dibinasakan. Ternyata tidak ada 10 orang benar
dari keluarga Lot. Tuhan memberitahu rahasia kepada orang yang takut akan Tuhan. Kepada orang yang tahu melayani Tuhan dengan yang terbaik. Kalau rahasia Tuhan selalu dibukakan bagi kita, kita tidak perlu dikejutkan dengan apapun kejadian dunia ini, saudara. Karena apa? Kita tahu dari firman Allah. Ya. Puji Tuhan. Yang terakhir, saudara. Kejadian 22. Kejadian 22 ayat 1 dan ayat 2. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya. Waduh, Abraham sudah bayar perpuluhan, sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sekarang Abraham harus berkorban. Saya mau katakan, saudara, memberi dan berkorban itu dua hal yang sangat berbeda. Sangat berbeda. Ya, semua orang bisa memberi. Tidak semua orang mau berkorban. Ya. Karena apa yang dikorbankan itu sebenarnya adalah hak hidup kita. Nah, Abraham tidak berkata, Tuhan, apa tidak keliru? Ayat 3 katakan, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah. Tidak ada bantahan di sana. Abraham selalu percaya Tuhan tidak pernah keliru. Karena itu diperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenaran. Ya. Dia berangkat, bawa seperti yang Tuhan mau, bawa. Ya. Anak tunggal. Tuhan bilang anak yang engkau kasihi. Ya jelas. Jangankan anak tunggal. Ya. Kami 12 orang tua semua kasih sayang sama kami. 12. Apalagi kalau cuma anak tunggal, saudara. Aduh. Ya. Oh, dijaga begitu rupa. Tapi Abraham bilang, siap Tuhan. Ini adalah pengorbanan. Ya. Hak dari Abraham yang sudah dijanjikan sekian lama baru muncul. Sekarang Tuhan bilang, bawa persembahkan sebagai korban bakar. Waduh. Saudara-saudara sekalian, Abraham taat melakukannya. Dia sudah memberi, sekarang dia harus berkorban. Saudara, berkorban itu ya, antara lain adalah kita harus melepaskan hak kita. Hak hidup. Ya. Ketika Yesus memperhatikan orang bawa kolektor di rumah Tuhan. Ya. Dia berdiri di sana dan dia lihat. Semua bawa. Ada yang besar, ada yang tebal, ada sekian. Terakhir nenek tua. Dia masukkan, ketahuan karena bunyi. Tring ting ting. 2 peser duit. Nilai yang paling kecil. Sesudah itu Yesus tanya murid-muridnya. Kamu lihat semua orang yang memasukkan persembahan. Oh lihat. Siapa yang lebih besar? Wah, satu mulai bilang. Si A dia kasih masuk sekian. Si B. Yesus bilang salah. Yang paling besar. Yang sudah memberi paling besar adalah janda itu. Mereka bingung loh. Kok bisa? Dia kasih yang paling kecil. Nah. Yesus bilang dia sudah memberi dari semua apa yang ada padanya. Bahkan semua nafkahnya sudah diberikan. Itu pengorbanan. Hak hidupnya sudah diberikan. Tuhan bukan hanya mau saudara memberi sesuatu yang terbaik. Tapi Tuhan mau engkau berkorban. Haleluya. Berat. Karena itu haleluya berat sekali. Yesus sudah berkorban buat saudara dan saya. Dan korban itu tidak ternilai. Tidak ternilai dengan apapun.
tidak bisa digantikan dengan apa. Saudara, tindakan iman. Karena itu kemudian Abraham disebut sahabat Allah. Maukah kita semua disebut sahabat Allah? Hasilnya apa? Kemudian kita lihat dalam ayat pasal 22 mulai ayat 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Hasilnya luar biasa, saudara. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Artinya apa? Tidak akan pernah kekurangan. Kemudian keturunanmu akan menguasai kota-kota musuhnya. Dari kemenangan kepada kemenangan. Itu jaminan Tuhan. Yang terakhir apa? Dari keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Yang dimaksud itu Yesus Kristus, keturunan dari Abraham. Sesuai dengan Galatia pasal 3 ayat 6. Ya. Keturunan yang dimaksud adalah Kristus. Saudara-saudara, adalah kehendak Tuhan. Supaya melalui keturunan kita, banyak orang diselamatkan. Banyak orang mengenal Tuhan sebagai juru selamat. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.